Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Ibu bisa menyapa kalian di dalam renungan saat teduh siswa-siswi SD Kristen Bina Kasih. Nah, setelah kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak yang di rumah, sudah disiapkan Alkitabnya belum? Kalau sudah, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai dengan 6. Ayo, Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai dengan 6. Kalau anak-anak sudah membuka, mari kita membaca bersama-sama ya. Ayo anak-anak di rumah, baca dengan suara yang keras agar semua satu rumahnya bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan anak-anak. Hari ini kita masuk dalam pertanyaan yang ke-13, yaitu apakah orang tua pertama kita tetap berada dalam keadaan seperti ketika mereka diciptakan? Jawabannya adalah saat mereka dibiarkan dengan kebebasan kehendak mereka sendiri, orang tua pertama kita berbuat dosa terhadap Allah dan terjatuh dari keadaan mereka semula. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan, mengingat kembali bagaimana awal manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka berbuat dosa terhadap Allah. Dosa selalu merupakan perlawanan atau pemberontakan manusia terhadap Allah. Ketika kita berbuat dosa anak-anak, kelihatannya kita hanya melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi sebetulnya kita sedang melawan Allah melalui dosa yang kita perbuat. Setiap kali kita berbuat dosa, apakah pada saat itu kita memikirkan Allah ataupun tidak? Nah, dosa kita adalah kejahatan terhadap Allah. Ketika kita memilih untuk berbuat dosa anak-anak, maka kita berkata kepada Allah bahwa seakan-akan itu adalah masa bodoh, karena kita masih terus berbuat dosa terhadap Allah. Kita tidak melakukan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita malah hidup di dalam dosa favorit kita setiap hari. Nah, hari ini silakan anak-anak memperhatikan gambar yang telah ada di layar kalian, di mana gambar tersebut merupakan gambar hati manusia yang dikuasai oleh dosa. Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali dengan hati yang penuh, dengan hati yang bersih. Tetapi Adam dan Hawa dalam kehendak bebasnya, mereka memilih untuk berbuat dosa terhadap Allah. Tetapi kemudian manusia pertama yang diciptakan Allah, mereka berbuat dosa. Mereka mendengar dan menaati suara iblis, anak-anak. Mereka memberikan kesempatan
hatinya dikuasai oleh iblis. Nah, anak-anak, kita sama seperti Adam dan Hawa. Kita telah berbuat dosa. Firman Allah dalam Alkitab mengatakan, dari hatimu timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, kata-kata kotor, pencurian, sumpah palsu, hujatan, dan berbagai dosa-dosa yang lain. Dosa dilambangkan sebagai binatang-binatang yang tertera di dalam gambar ini. Dosalah yang memisahkan hubungan kita dengan Allah, anak-anak. Nah, di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai dengan 6, di sini mengungkapkan perasaan hati dan kerinduan hati seorang pendosa, seorang yang berbuat dosa kepada Allah dan memiliki kerinduan untuk bertobat. Di sini ia memohon pengampunan Allah dengan sungguh-sungguh atas dosanya, dan agar hati nuraninya merasa sejahtera. Dia memohon dengan penuh kerinduan kepada Allah, memohon pengampunan Allah agar Allah mau mengampuni dan agar manusia merasa hatinya mendapatkan damai sejahtera, dan agar manusia diberikan anugerah oleh Allah untuk menjalani kehidupannya dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Anak-anak, sebagai manusia yang setiap hari berdosa, kita melanggar peraturan Allah, kita melanggar kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pengampunan Tuhan agar Tuhan mengampuni kita, membersihkan hati kita dan pikiran kita, dan kita mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan merupakan pemberontakan kami terhadap Engkau. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami memberontak terhadap Allah, jika seringkali kami melawan Allah, kami masih hidup di dalam dosa, kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan boleh ampuni kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar kami mempunyai komitmen dengan sungguh-sungguh untuk boleh hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak hari ini yang belajar di rumah. Tuhan yang boleh tolong mereka, memberikan mereka semangat dan sukacita di dalam belajar mereka. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati Bapak Ibu guru hari ini yang mengajar anak-anak, baik secara Zoom, baik secara konseling pribadi. Tuhan yang boleh tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.